Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai virus patogen pada manusia. Karena virus patogen ini yang dipelajari ada beberapa, cukup banyak, sehingga kita akan membagi pembelajaran mengenai virus patogen pada manusia ini menjadi dua bagian. Hari ini kita akan belajar virus patogen pada manusia bagian pertama. Diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan beberapa virus patogen yang menginfeksi manusia, juga dapat menjelaskan patogenisitas virus-virus ini terhadap manusia. Beberapa virus yang akan dibahas, untuk hari ini kita akan membahas mengenai herpes virus, hepatitis virus, sedangkan sisanya nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kita akan mulai dulu dengan herpes virus. Herpes virus adalah kelompok virus yang terdiri dari beberapa spesies virus dan mengakibatkan gejala penyakit yang bervariasi, merupakan virus DNA untai ganda dengan panjang genom 125 sampai 240 kilobasa. Kemudian kapsidnya berbentuk icosahedra, memiliki selubung atau envelope yang tersusun dari membran sel inang. Struktur antara kapsid dengan selubung disebut tegumen. Dan di sini adalah klasifikasi herpes virus, di mana herpes virus ini bisa dibagi menjadi subfamili alfa, beta, dan gamma, dan masing-masing memiliki spesies virus yang cukup kita kenal, misalkan herpes virus, herpes simplex virus tipe 1 dan 2, varicella zoster, cytomegalovirus, atau Epstein-Barr virus. Siklus hidup virus, herpes virus seperti umumnya virus ya, jadi dia akan menempel pada permukaan membran sel, kemudian melepaskan genomnya ke dalam inti sel, kemudian akan membentuk virus baru dengan penggunaan membran sel sebagai selubungnya. Di herpes simplex virus atau HSV terdapat infeksi laten, artinya bahwa ketika dia menginfeksi aktif infeksi, dia akan menyebabkan penyakit luka pada kulit di dekat bibir ya. Tetapi ketika respon imun kita mampu melawan, maka dia akan bersembunyi di susunan saraf sehingga dia tidak dapat dikenali lagi oleh respon imun. Apabila respon imun kita menurun, maka dia akan kembali menginfeksi di kulit di permukaan kulit dekat bibir kita ya. Jadi ada proses reinfeksi sehingga dinamakan infeksi laten. Jadi infeksinya terus-menerus. Kita akan mengenal herpes simplex virus 1 dan 2 terlebih dahulu dalam kelompok virus ini. Herpes simplex virus 1 atau HSV1 dapat menyebabkan luka pada daerah mulut yang disebut dengan cold sores atau fever blister. Pada awalnya akan terbentuk bintik kemerahan pada kulit, kemudian membentuk benjolan dengan cairan, dan ini bisa pecah sehingga lukanya mengering. Sebenarnya penyakit ini bisa sembuh tanpa pengobatan dalam 7-10 hari dan penularan melalui kontak langsung. Herpes simplex virus tipe 2 itu menyebabkan herpes kelamin. Di sini dia akan menyebabkan daerah yang berwarna kemerahan dan membengkak pada kelamin, kemudian akan melepuh dan terjadi kesembuhan setelah 3 minggu. Karena ini di alat genital, maka ditularkan melalui hubungan seksual atau disebut sexually transmitted disease. Hal ini juga bisa menyebabkan infeksi yang berulang atau infeksi laten. Herpes simplex virus 1 dan 2 juga dapat menyebabkan herpes neonatal yang ditularkan dari ibu kepada bayinya yang baru lahir, melalui jalan lahir, juga pada saat awal kehamilan. Infeksi ini pada bayi akan menyebabkan bentuk kepala yang kecil atau mikrosefali, atau kebalikannya hidrosefalus, membesar kepalanya, kebutaan, luka pada kulit, dan ensefalitis atau radang selaput otak. Hal ini bisa dicegah dengan meminum antivirus pada awal kehamilan atau mengganti cara kelahiran dengan operasi sesar. Kemudian varicella zoster virus atau VZV ini menyebabkan cacar air atau chickenpox, juga bisa menular melalui droplet atau melalui udara dan kontak langsung. Jadi pada awalnya virus akan masuk melalui saluran pernafasan, kemudian menyebar ke seluruh kulit melalui peredaran darah, sehingga menyebabkan ruam kemerahan, akhirnya membentuk benjolan yang berisi virus, kemudian lukanya lama-lama mengering.
dan bisa sembuh sendiri sekitar 2 minggu. Varicella zoster virus juga dapat menyebabkan penyakit pada individu dewasa, jadi infeksi berulang yang sebelumnya pada orang yang sebelumnya pernah menderita cacar air. Penyakit ini dinamakan herpes zoster atau shingles, dan reaktivasi terjadi karena penurunan daya imunitas tubuh dan usia. Dan VZV yang ini menyebabkan atau menyerang pada bagian saraf tertentu. Misalkan pada gambar terlihat dia menyerang pada saraf di sekitar perut hingga punggung. Jadi seperti melingkar di daerah perut hingga ke punggung. Kemudian herpes virus 6, human herpes virus 6 atau HHV6 ini menyebabkan penyakit roseola pada anak-anak usia 6 bulan hingga 3 tahun, menyebabkan ruam kemerahan pada kulit dan demam tinggi, kemudian dapat sembuh dengan sendirinya. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan adanya penularan ini dari orang tua ke anak melalui provirus kromosoma. Cytomegalovirus atau CMV ini menyerang saluran pernafasan, kelenjar ludah dan ginjal, juga persisten bereproduksi di sel limfosit. Untuk virus yang menyerang bayi baru lahir atau janin bisa menyebabkan kecacatan. Pada orang dewasa sehat, infeksi CMV ini umumnya tidak bergejala atau sembuh dengan sendirinya. Tetapi pada orang dengan respon imun yang rendah, seperti penderita HIV/AIDS, itu dapat menyebabkan infeksi yang agak parah di mata, paru-paru, hati, otak, dan mengakibatkan kematian. Kemudian Kaposi sarcoma virus merupakan penyebab penyakit Kaposi sarcoma, yaitu suatu tumor pada dinding pembuluh darah. Hal ini banyak sekali menimpa atau diderita oleh individu dengan penurunan respon imun. Artinya, contohnya ya, pada individu dengan HIV/AIDS. Gejalanya adalah bercak kehitaman atau keemuan pada kulit. Kemudian Epstein-Barr virus. Virus ini merupakan virus yang menyerang sel limfosit B dan menyebabkan penyakit namanya mononukleosis. Gejala yang muncul adalah sakit tenggorokan, kemudian ada pembesaran pada kelenjar getah bening dan demam, dan virus ini bisa ditularkan melalui saliva. Kemudian kita akan masuk ke hepatitis virus ya. Jadi kelompok virus ini adalah virus yang menyerang organ hati, bisa menyerang anak-anak hingga dewasa, dan terdapat beberapa macam virus yang berasal dari famili yang berbeda. Jadi virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi seperti ini pengelompokan virusnya. Jadi setiap virus hepatitis itu memiliki famili yang berbeda-beda. Misalkan hepatitis A, familinya adalah Picornaviridae, sedangkan hepatitis B dari famili Hepatnaviridae. Spesiesnya pun juga berbeda. Kita masuk ke hepatitis A terlebih dahulu. Untuk hepatitis yang C dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Virus hepatitis A merupakan virus dalam famili Picornaviridae, merupakan virus RNA untai tunggal positif. Ukuran genomnya 7,5 kilobasa atau 7.500 basa, memiliki kapsid dengan bentuk icosahedral, dan bentuk virusnya adalah virus telanjang. Ternyata dia bisa resisten terhadap desinfektan dan panas, tapi dapat diinaktivasi dengan autoklav, pemanasan dalam waktu yang lama, dan radiasi ultraviolet. Penyakitnya yang diakibatkan adalah inflamasi akut pada hati, bisa ditularkan melalui feses individu, dan sudah ada vaksin untuk mencegahnya. Untuk pengobatannya adalah dengan istirahat yang cukup, ya, karena sebenarnya dia bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi tentu saja harus ada obat-obatan dari dokter yang untuk mempercepat kesembuhan. Gejala hepatitis A adalah demam, kemudian mual muntah, kemudian kehilangan nafsu makan. Yang paling kentara adalah warna kekuningan pada seluruh tubuh, baik kuku, kulit, bahkan air seni kita juga kuning. Kemudian ada sakit pada bagian perut bagian kanan, kemudian mual
muntah tadi ya, dan urin dan fesesnya berwarna kuning. Hepatitis B termasuk dalam famili Hepatinidae, merupakan virus berselubung yang berisi protein HBsAg atau hepatitis B surface antigen, dan di dalamnya terdapat kapsid yang disebut HBcAg. Genomnya berupa DNA untai ganda parsial, jadi gap DNA, dan panjang genomnya 3.200 pasang-pasang. Sama dengan hepatitis A, tetapi dia bisa menyebabkan penyakit inflamasi kronis pada organ hati, dan jika tidak diobati dapat menyebabkan kanker hati. Saat ini vaksin untuk hepatitis B telah tersedia dan pengobatan dilakukan dengan antivirus. Gejala hepatitis B sama dengan hepatitis A ya, jadi yang paling kentara adalah warna kekuningan pada seluruh tubuh, juga perut membesar, membengkak ya. Cara penularan hepatitis B melalui jarum suntik ya, baik tato, kemudian infus atau vaksinasi, tetapi yang menggunakan jarum suntik yang tidak diganti, kemudian dari peralatan yang tidak steril pada praktek dokter gigi, kemudian penggunaan jarum suntik bergantian pada pengguna narkoba dan juga tindik. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.